tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang ibu. Ibu yang baik, ibu yang solehah akan melahirkan anak-anak yang baik dan anak-anak yang solehah. Ibu yang jahat dan ibu yang jauh dari Allah akan melahirkan anak-anak yang jauh dari Allah. Akhir-akhir ini kita lihat banyak terjadi kakek yang memperkosa anak kecil, terjadi anak-anak yang memperkosa saudara kandungnya sendiri. Bahkan yang mirisnya sekali, seorang anak memperkosa ibu kandungnya. Ibu pernah dengar itu ya Bu ya? Ibu pernah dengar apa yang tidak biasanya kita dengar, sekarang kita udah dengar. Dan hari ini kita selamatkan anak-anak kita dari hal-hal seperti itu. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Tugas seorang ibu dalam mendidik anaknya yang pertama, tanamkan akhlakul karimah terhadap anak. Akhlak ini yang penting ya Bu. Akhlak yang penting dalam mendidik anak. Yang kedua, berikanlah makanan yang halal dan thayyibah kepada anak. Kadang-kadang kita mengasihi anak itu makanan tidak halal, makanya anak tadi menjadi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang bernama Imam Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i menjadi hafiz Al-Quran, itu ilmu agama susah masuk ke dalam hati Imam Syafi'i. Susah masuk kebenaran, susah. Lalu kata Imam Syafi'i kepada gurunya, "Wahai guruku, kenapa ilmu agama itu susah masuk ke dalam hatiku, wahai guruku?" Kata guru Imam Syafi'i, "Tanyakanlah kepada ibumu, apakah pernah ibumu memakan harta yang bukan hak milik ibumu? Apakah pernah ibumu memakan harta yang haram ketika ibumu hamil dulu?" Dan ditanyakanlah kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah pernah ibu memakan harta yang bukan hak milik kita ketika ibu hamil dulu?" Kata ibunda Imam Syafi'i, "Wahai anakku, ibu selalu memakan harta yang dicarikan oleh bapakmu, nak. Itu sampai di rumah ibu tanya, apakah harta ini halal atau haram, baru ibu makan." Satu kali dia tanya, kemudian tanyakan lagi, kata gurunya. Ditanyakan lagi, apa kata guru Imam Syafi'i? "Oh iya nak, lupa ibu. Ketika ibu hamil dulu, pernah seseorang menitipkan susu segar di rumah kita. Dan saking pengennya ibu kepada susu segar tersebut, ibu celupkanlah telunjuk ibu ke dalam susu segar tersebut. Ibu jilat nak. Dan hasil jilatan inilah yang mengakibatkan Imam Syafi'i susah menuntut ilmu agama." Nah, berikan makanan yang halal dan thayyibah kepada anak. Yang kedua, berikan pelajaran kepada anak kita tentang kehormatan dirinya. Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladzina li furujihim yuhafizun." Orang-orang yang menjaga furujnya, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Bahkan ini janji Allah, siapa saja yang mempunyai anak perempuan 3, maka menjadi benteng bagi mereka dari api neraka kalau mereka mendidik anak mereka dengan agama. Bersyukur yang punya anak perempuan. Ada anak perempuan? Ibu punya anak perempuan? Punya. Alhamdulillah. Kalau gimana? Kalau satu ya Rasulullah, sama saja. Yang penting mempunyai anak perempuan, kita didik anak perempuan kita dengan keimanan, maka menjadi benteng bagi kita nanti dari api neraka. Masya Allah. Kenapa Bu? Karena mempunyai anak perempuan ini benar-benar itu keimanan kita dijaganya. Jangan bangga anak perempuan kita dibawa kemana-mana, jangan bangga. "Oh, anak saya cantik, udah dibawa-bawa sebelum nikah." Mungkin bagi kita yang dulunya pernah, mungkin yang dulunya tidak baik hari-harinya. Seorang ibu yang tidak baik, dia tidak ingin anaknya tidak baik. Betul tidak Bu? Ibu pernah dulu pacaran enggak? Oh pernah. Kamu jangan pacaran ya nak. Kalau ibu yang tidak baik, dia ingin menjadikan anaknya yang lebih baik. Dan di sini dikatakan walladzina li furujihim yuhafizun. Jagalah furud anak kita, jaga kehormatan anak-anak kita. Betapa banyaknya ibu-ibu lihat di Jawa, di Pulau Jawa, itu anak SMP, itu sekarang ini na'udzubillahi min zalik,
banyak yang berbondong-bondong untuk meminta dispensasi pernikahan. Karena apa? Karena mereka udah hamil duluan. Nah, siapa yang salah di sini, Bu? Yang salah siapa coba? Yang salah adalah ibunya, yang salah adalah orang tuanya. Kadang orang tua bangga ketika anaknya punya pacar, dibawa anaknya kemana-mana, dibawa ke sini, dia bangga. Oh, anak saya laris, anak saya cantik. Dibawanya. Coba ibu ya, anak kita ini sama dengan buahku ini. Tahu ibu buahku ini? Kalau ibu mau beli buahku ini, itu langsung ibu bawa pulang kah? Atau gimana? Ibu beli buahku ini kemana, Bu? Ibu cium dulu, lalu dipencet. Kalau nggak harum jadi nggak dibeli. Nggak, ditaruh lagi. Kemudian datang lagi orang yang kedua pembelinya. Pasti dia akan cium buahku ini nih. Cium dulu, kemudian dipencet. Kalau dia tidak harum, tidak jadi dibelinya, ditaruhnya lagi. Pada akhirnya senja datang, kuini udah layu. Dan baunya tidak ada lagi. Terpaksa kuini dijual murah. Kadang kita mengira, ya Allah, kenapa anak saya ini, ya Allah? Karena seorang ibu ini memperbiarkan kepada anaknya pergaulan bebas. Na'udzubillahi min zalik. Misalnya anak kita, misalnya anak perempuan ya. Maaf, sebelum saya menyampaikan pengajian ini bagi siapapun yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan mengatakan diri saya sempurna, tidak. Tapi saya ini berbagi kepada ibu semuanya untuk menyelamatkan generasi muda kita. Kenapa saya ingin menyelamatkan generasi muda kita? Apa kata Rasulullah? Seorang yang punya anak perempuan, dia jaga kehormatan anak perempuannya sampai anak perempuannya itu menikah, jaga perawan anak perempuan, maka dibangunkan istana emas di surga untuk orang tuanya. Masya Allah. Benar-benar, Bu, jaga, tolong jaga anak perempuan kita ini dari gawang yang satu nih, tolong jaga. Tolong jaga ya, Bu ya. Karena apa? Karena apa, gimana, Bu? Udah lewat. Kalau emak udah lewat. Ya, anak lah lewat. Alhamdulillah. Kalau emak kan cucu lagi ya, Mak ya. Tugas tanggung jawab kita. Apa yang terjadi ketika kita biarkan anak kita pergaulan bebas? Siapapun bisa megang dia, siapapun bisa membawa dia, siapapun bisa berpacaran dengan anak kita. Akhirnya anak kita sendirilah yang akan merugi nanti. Betul tidak, Bu? Oh, gimana, Bu? Gimana, Bu? Kalau yang membawa itu menikah. Oh, kalau orang yang membawa itu menikahi kan tidak apa-apa, do. Tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Misalnya begini, kalau anak ibu ta'aruf ya, kalau dia udah suka kepada anak kita, pelajari sifatnya, pelajari dirinya. Kalau dia mau, jangan tunggu lama-lama. Tidak ada ta'aruf tuh 3 tahun dia ada. Kalau dia mau, lamaran dan nikahkan. Apa, Mak? 5 tahun, 6 tahun. Mau 5 tahun, 6 tahun anak kita lah benyok-benyok dibuatnya. Astagfirullah. Ibu. Nah, jadi kalau ada anak gadis ibu, kalau udah ada waktunya, udah nampak orangnya, ibu suka kepada orangnya, silahkan tuh dilamar cepat dan nikahkanlah. Mungkin sebagian kita mengatakan, oh anak saya kan sedang kuliah, Bu Pit, atau dia belum bekerja. Kalau dia udah minta, kalau cara-cara anak minta itu kan tahu kita ya, Bu ya, dia udah nggak bisa dipisahkan lagi. Erna tahu nggak cara anak-anak minta tuh? Nggak tahu. Erna karena nggak pernah minta gitu ya. Kalau anak itu udah susah dipisahkan lagi, maka cepat-cepatlah nikahkan sebelum apa? Sebelum ini dicoreng-corengnya muka kita, cepat nikahkan. Oh dia belum bekerja, Bu Pit, kalau dia miskin, kalau kita menikahkan anak kita, Allah akan kayakan dia. Kalau dia jelek, kalau dia karena Allah, nanti kalau orang jelek ini udah ada di mobil Fortuner, ganteng datang sendiri aja. Coba tengok, Bu. Orang-orang mobil Fortuner tuh nggak ganteng-ganteng amat sih, Bu. Tetapi karena udah ada di mobil Fortuner, dia ganteng sekali. Kalau udah cocok silahkan nikahkan. Tapi betapapun gantengnya orang, kalau naik motor odong-odong nggak pula cantik kan, Bu ya. Jadi nikahkanlah. Kemudian kadang-kadang ibu ini kan milih-milih menantu nih. Nah ini contoh yang milih-milih menantu, saya tengok nih. Yang milih-milih menantu. Iya kamu menikah nak? Iya mak. Siapa calonmu? Itu orang tukang grab tuh. Janganlah lagi nak, kalau tukang grab tuh mati yang beko nak.
Ibu kalau cari menantu jangan ditanyakan apa kerjanya dulu, tanyakan dia sholat nak. Kalau dia sholat nikahkanlah dia. Kalau kaya ini urusan Allah bu. Menikah pun anak kita dengan keturunan orang kaya, keturunan raja-raja, konglomerat. Kalau indak kakayo, kecak Allah indak juodo. Oh, percayalah ibu. Mak dulu kalau menikah japak dulu lah kayo japak dulu. Ah, bansai. Ah, bako bisa mak kayo kini. Ah, ikalah kayo mak tuh. Ah, mak dulu menikah sama bapak umur berapa? Ketek. Iya, awal di kandak ni. Oh di kandaknya mak. Oh masya Allah di kandaknya mak. Ya, umur 5 balik. Umur 5 balik mak menikah. Ya Allah ya Rahman pantai. Jangan awak ke bantai ke rajo. Rajo patang mengalih ke balai. Iya, Kampung kami ke balai. Jual jamu, jual kacang abu. Jadi Di kandaknya mak umur. Jadi kasihan kakaknya dia berani. Iya iya. Amanya. Dengar cerita mak kau. Lah. Amakku menikah umur 5 balik tahun calik lah. Itu contohnya kini lah mau unju-unju sekaki gua. Tu ala latih amakku lah 5 balik tahun. Nah, belum jadi orang kaya mak ni dulu udah menikah. Nah, ni contohnya bu ya. Contoh bansai dulu kini rumah lu kancak tu. Kayo mak tu mah. Allah tu astagfirullahalazim. Yang penting anak mak kayo lah. Nyo kan rasakiku kan mode tu ya bu. Kok ndak di awak di anak kayo awak mode tu bu. Duitku bak roda ya bu. Ya kadang-kadang awak nan kayo tibo di anak indak. Kadang-kadang awak nan bansai tibo di anak kayo. Ibu ingin bansai kedua atau ingin kayo keduanya? Kayo keduanya amin ya Allah. Kadang ibu-ibu ko mencari menantu anak yo baca lihat dulu lai kayo nyo anak sia tu bara sawitnyo. Oh dak dak aduh tu do. Atau orang manyo kadang-kadang kita mencari menantu ko ya bu. Ibu menantu ibu orang mah. Orang Minang tu. Orang Minang ko sebenarnya dak suka dah bu ustazah. Batunya cadik buruk. Pilih saja. Ada orang mengecek itu Erna. Orang Minang kok pilih lah cadik buruk lah. Sebenarnya orang Minang ini ndak cadik buruk doh. Orang Minang kok cerdik dan pintar. Tu ambo mangke nama ambo sekali. Kenapa? Karena kalau orang Minang kok pai marantau bodohnya 3 bulan ya tuh. Kalau ada nan sampai bulan bodohnya tuh ambo ndak tahu. Ada nan bodoh selama-lamanya ambo ndak tahu doh. Yang penting kalau orang Minang kok merantau sebentar bodohnya dong. Lu nyepiti lah ya. Lah nyoba kerajo jurang di toko di rumah makan cuci-cuci piring orang. Tuh kunya lah berpikir membuat rumah makan. Kan gitu ya. Itu nah orang Minang. Apalagi orang Pariaman. Ada Pariaman juga. Hanya kadang banati orang Pariaman. Orang Pariaman kok kalau karena ini kadang banati itu. Kemudian kalau orang Minang mencari menantu dapat menantu orang Riau mungkin. Orang Riau, orang mana? Orang mana menantu bu? Orang Riau deh, jangan orang Riau tu lai. Baab itu orang Riau tu nyopa malehnya mencari angin sekerajonya. Heh, ndak sadonyo orang Riau tu pamaleh do. Orang Minang adalah pamalehnya. Orang Batak adalah pamalehnya. Orang Jawa adalah pamalehnya. Makanya kita kalau mencari menantu anak tu tahu ibu nak. Biarang awak biarang Cino hatilah kanai kabaajuo. Nah, orang awak, orang Cino kalau hati anak tu lah kanai kabaajuo. Jangan ditahan-tahan juo anak tu. Ibu, beko sama anakku tadi juku ini tahu. Diku ini dipencet, dicium akhirnya apa? Anak lah bau umur misalnya lah jalan ju usianya lah lainnya isen anakku tadi. Nah, lah lainnya lah banyak orang marasuknya segala macam itu ndak payah anak awak beko lain. Kalau lah nampak beko dek jodoh-jodoh dek anak ibu surang-surang, cepatlah nikahkan anak kita. Ohnya sedang kuliah bu ustazah, apa salahnya? Nikahkan aja lah. Bantu anak kalau bisa. Bayarkan uang kuliahnya. Kalau dapat ambo tahu di bu nak anak ambo kalau lah umur 7 balik tahun lah sekolahnya SMA, sebelumnya kuliahkan ambo ingin menikahkannya dulu. Mau itu ambo bu. Ambo pelakiannya dulu. Baru sekolah balik. Kalau itu nak masalah do kan. Beko makan tahu kan berbagi karajonya lah. Bisa suaminya membantunya. Bako galak ibu. Kalau lah nikahnya lakinya menguliahnya lain ndak awak lah itu maksud ambo tuh. Jadinya bisa berteman mesra gitu bu.
Pilihlah cowok. Ibu dangalah kuah atau ibu-ibu nan subur-subur nomor rampe itulah galak Tuhan. Tolong jaga karena banyaknya berita zaman sekarang ini anak-anak yang lah hamil luar nikah. Tahu ibu nak kerugian anak yang hamil luar nikah? Baca nauzubillah cepat-cepat bu. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini jauh dari anak keturunan kita. Mudah-mudahan ini jauh bagi yang sudah terlanjur. Nah, bagi yang sudah terlanjur, pintu taubat Allah maha luas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau kepadaku dengan taubat yang sebenar-benar bertaubat. Kalau anak yang lahir luar nikah, didiklah anakmu, didik dia dengan penuh keimanan dan katakan kepadanya, engkau ini harus menjaga kehormatanmu ya nak ya. Jangan anak seperti kita. Ingat anak yang lahir di luar pernikahan, kalau dia anak perempuan, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali hakim baginya. Kan sedih kita kan bu. Kemudian bapaknya seorang anak yang lahir di luar nikah ini dia tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Jadi benar-benar seorang ibu ketika anaknya sudah balik dan berakal, anak kita haid pertama kali itu panggil anak bu. Panggil, ayo sini nak, kamu sekarang udah haid. Kamu sudah berkewajiban untuk menutup auratmu. Nih tolong tutup aurat dulu. Jangan bangga kita anak kita berprestasi tapi mengumbar auratnya. Prestasinya banyak tetapi mengumbar auratnya, membuka hijabnya, menampakkan auratnya, itu nanti dosanya kepada orang tuanya. Nanti banyak di yaumil mahsyar nanti seorang ayah dan ibu, orang tua yang masuk ke dalam surganya Allah nanti ditarik kakinya oleh anaknya karena ibunya tidak mendidik dia dulu ketika hidup di dunia. Berat punya anak nih bu. Jaga kehormatan anak. Ini tidak boleh dipegang ya nak, tunjukkan sama anak ketika haid pertama itu yang harus dipelajari kepada anak. Nak, kamu harus udah menutup aurat kemanapun, pakai hijab nih ya sayang. Tolong. Karena anak sudah balik dan berakal itu dia udah mengemban dosanya masing-masing, ndak kita lagi. Tolong nanti ya nak, kamu jangan pacaran ya nak, apalagi kadang kita kan sebagai seorang ibu bangga anak udah pacaran SMP, anak dah 3 pacarnya. Lah 3 pacarnya kelas 1 SMP itulah putih 4 tahun lain lo pacarnya kan. Nah, kalau kamu nak ingin pacaran, sudah siapkah kamu untuk menikah tahun depan? Kalau dia belum ingin menikah tahun depan, lebih baik stop dulu. Oh mungkin ada ibu-ibu yang ngatakan nih, kalau ndak pacaran anak Bu Ustazah nanti siapa suaminya? Kan susah cari suami. Ingatlah ibu-ibu, kita dilahirkan ke dunia ini berpasang-pasangan. Dah ada jodoh kita. Ada jodoh kita yang 1 di muka bumi. Ada jodoh kita yang 2. Ada jodohnya yang 3. Ada jodohnya nan nampe. Amak bara jodoh amak. Cie sonyo. Setelah meninggal ndak do ganti lain. Ndak amuh dah. Amak ndak talok atau orang ndak nak nyio. Oh amak ndak nyio. Oh, kalau kini kurang lagi amak lain. Boleh tua kau. Ya. Nah, ya bersyukur amak nanti bersama di surganya Allah bersama suami amak nanti. Masya Allah. Jadi amak ini adalah orang yang setia ya. Maaf ya tentang janda yang menikah lagi, tentang janda kan ada yang menikah, duda kan ada yang menikah ya. Saya mengatakan kalau janda yang mau menikah itu nggak apa-apa, oke aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau janda udah rawan mati kok ya, kan ada janda pun rawan mati. Contohnya nan rawan mati ya. Kalau amakku lah rawan kok mah. Mbak amak, lah bara amak amak kini. Lampir 100 Masya Allah. Itulah bu ya. Kalau kita menikah cepat, sehat badan walaupun 100 umur. Aduh kan, karena capek selama menikah anak awak tu lah rancak kan. Tuh, lampir 100 ya mak kan? Masya Allah. Nah, jadi kalau janda mau menikah ya silakan. Tapi kalau bisa ditahan-tahan, anak usahlah menikah bu, mencari karajo. Mencari karajo walai bu. Aturan ke sholat tahajud, aturan ke sanang-sanang lah, mandi jadi dingin pagi kan. Gitu. Jadi sanang-sanang je lah. Soalnya po umur awak kalau lah sampai 10 tahun lebih ya, sampai 18 apalah yang mak lah 100 tahun ko, itu memang benar-benar rawan mati. Percayalah.
Ika lama mati lebu ustazah umur 40 tahun itu orang tetangga ambo tadi umur 30 tahun meninggal kan. Jadi yang namanya kematian itu tidak urusan kita. Mumbang jatuh kelapa? Kelapa jatuh. Kembali kita kepada pengajian cara mendidik anak supaya dia itu jauh dari zina. La taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Kalau dulu kan kita nggak ada mendengar pengajian kalau kita zaman-zaman remaja ya mak ya. Jarang dengar pengajian dulu. Amak lain. Ungku amak, ba amak. Ini menjadi pengaruh kalau tidak payah. Oh, masya Allah, pantasan amak capek menikah gitu ya mak ya. Masya Allah, ungku amak. Orang kasihan. Oh kasihan. Orang kasihan orang awak mencipiti taruh. Oh masya Allah, awak mencipiti tadi kan bahagia kan dek kasihan tadi itu. Kembali ke balai kalau di kampung kami. Oh ke balai ya mak. Iya mengalih ke balai. Oh menggalih apa mak dulu? Kadang mengambil abis jagung. Abu, kalau ada anak ibu ingin mau menikah, suruh yang galih jagung. Nah, ibu orang ke anak awak, jadi menikah orang. Nah, ibu. Ini kan ada zamannya gini dong. Tidak ada zamannya. Kini online galih orang kini lah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amak sehat selalu. Amin. Nah ini kita tukar pikiran ya bu ya. Bukan bertukar pikiran ibu bagian ke utak ambo, pikiran ambo bagian ke utak ibu, enggak ya. Soalnya pikiran utak ambo lebih besar dari pikiran utak ibu. Nah, enggak kita makan deh ibu dong. Kini kita sharing, kini kita curhat atau mencari jalan keluar bagaimana mendidik generasi muda zaman sekarang ini. Karena generasi muda zaman sekarang ini itu rawan dengan perzinaan. Bukan zaman dahulu tidak rawan juga ya bu ya, tapi sekarang lebih banyak kayaknya. Adik dan kakak belum pernah kita dengar seorang anak memperkosa ibunya, belum pernah kita dengar. Kini seorang anak memperkosa ibunya, lah kiamat dunia kok. Nggak ibu baalai, ibunya tuh lemah kan, nggak berdaya. Ai baalai lah nyepakap deh anak tuh kan. Nah silakan ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan atau perbincangan berkait tentang anak kita. Ada yang bertanya, silakan. Yang punya anak, amak bertanya, mak, silakan. Orang bertanya adalah orang yang cerdas. Masya Allah. Yang tidak bertanya seperti ini adalah orang pintar. Siapa nan bodoh, bertanya ndak namu, datang ndak namu, mandangan ndak namu, nyukician dia orangnya berang-berang, tuh bodohnya tuh. Silakan ibu yang kurus. Bu Yati. Bu Yati. Udah, Oh Yati nanti lah makanan Yati nanti dibungkus untuk ibu nanti. Ibu janganlah dibungkus-bungkus, maaf ibu. Nah. Bertanya dulu. Dah. Nah. Ada yang bertanya tentang mendidik anak nih Yati, silakan Yati. Oh anak jantan. Oke Yati, silakan Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yati. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya? Ini maaf cakap ya Umi ya. Iya. Anak hasil zina, tapi tidak dinikahi oleh penzina itu. Jadi waktu dia nikah, binti siapa, hakim siapa yang ke dibawa gitu. Oh sekarang dia udah menikah perempuan itu? Belum. Tahu saya belum. Belum, udah. Nah, ibu sebenarnya ya anak hasil zina gitu ya. Kalau ada orang yang menzinahi anak seseorang gitu ya, zina ini turun temurun ya bu ya. Kalau misalnya seorang laki-laki menzinahi perempuan, seorang laki-laki menzinahi perempuan. Ingat lagi-lagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki ini, saya juga punya anak laki-laki 2. Seorang laki-laki menzinahi anak perempuan, nanti kelak anak perempuannya juga akan dizinai orang-orang lain, gitu ya. Kemudian ketika seorang wanita dizinahi oleh orang lain, nah sedapat mungkin kalau dapat, nah jangan nikahkan anak kita dengan laki-laki tersebut. Kenapa? Karena laki-laki tersebut tidak laki-laki yang baik. Nanti tiba di tangan anak seseorang itu, tiba di tangan seorang perempuan itu, dia nanti akan berzina lagi laki-lakinya itu dengan orang lain. Gitu. Susah. Nah, jadi ketika dia udah dizinahi oleh seseorang, na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah. Yang pertama yang dilakukan dulu, kan dia udah hamil ya Tia? Udah hamil?
dia mandi taubat dulu. Mandi taubat. Mandi taubat, kemudian dia sholat sunat taubat dulu. Udah. Dosa zina ini ketika dia bertaubat kepada Allah, saat itu Allah mengampuninya. Tapi kalau dosa memfitnah, dosa bagunjang-bagunjang, nah itu gadang dosonya oleh teranga tuh. Nambah rampek nan subur di belakang tuh. Lah, tulah ambo sanang bana kalau ndak datang nan mode godok tuh ana. Ibu, badoso awak mengician orang mode godok misalnya. Misalnya, ndak boleh awak kician orang gapuk atau kician orang tuh langsing. Masya Allah, senang hatinya kan? Nah. Kemudian anaknya tadi kan binti siapa kan bingung kita ya? Dia perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Yang perempuan ini kalau dia menikah nanti yang menikahkannya adalah wali hakim. Dia tidak, walaupun dia menikahi, walaupun ibunya menikah dengan bapak yang menzinai tadi, toh dia tidak akan bisa dinikahkan oleh bapak kandungnya. Dan inilah yang harus kita ingatkan kepada saudara kita mungkin, atau tetangga kita, atau saudara kita yang kita tahu kalau anaknya itu lahir dari hasil hubungan perzinaan. Bilang nanti jangan karena malu, nanti kan malu saya bapak tidak menikahkan kamu. Jadi anak yang hasil perzinaan tadi dipaksakan menikah dengan bapak biologisnya dan nikahnya itu tidak sah nikahnya. Jadi gimana caranya Bu Pit? Misalnya nih, gimana caranya kan malu kita. Tidak mungkin kita bilang kepada anak kita aib kan. Setelah Allah menutup aib orang tuanya, jangan buka aib kita. Bilang aja nanti kepada wali hakim. Pak wali hakim, bisikkan kepada wali hakim, saya tidak sanggup menikahkan anak saya. Nah, jadi bapak yang biologisnya tadi pergi entah kemana, pura-pura terlambat, pura-pura sakit perut. Nah, jadi pas digantikan oleh wali hakim. Begitu caranya ya Bu ya. Nah, jadi kalau bintinya, kalau misalnya dia dinantikan di paspor mungkin pakai binti segala macam, tetaplah gunakan binti bapak yang biologisnya tadi. Gitu ya Yati? Ya. Kan karena surat-surat ya. Jadi menikahnya nggak pakai binti? Kalau menikah iya pakai binti juga, tetapi dia kan hasil dari hubungan perzinaan. Tapi dia tidak boleh dinikahkan, tidak sah dinikahkan oleh bapak yang si binti tadi gitu. Tapi kalau bintinya tetap bisa dia bintinya tetap. Iya, nggak mungkin bintinya orang lain kita buat seandainya dia menikah nanti gitu. Seandainya dia menikah. Nah, apa Bu? Tadi kan dia bilang dia hamil duluan. Iya. Dia kan nggak dinikahkan. Iya. Jadi itu bintinya itu apakah binti bapak yang menghamili dia? Iya, bapak yang menghamili dia bintinya, karena walaupun dia tidak menikah, tidak mungkin binti itu ditukar-tukar kan? Tidak mungkin, misalnya bapaknya ini gitu, diganti aja lah binti menjadi suami Erna, binti tidak mau lah, gitu kan? Enggak, maksudnya dia nikah sama orang lain gitu. Dia kan nikah dengan orang lain Bu. Oh gitu. Iya. Misalnya gini lah, hamil dia duluan. Yang binti tidak bisa ditukar-tukar. Tapi dia kan nggak menikah Bu. Nggak, walaupun dia tidak menikah, dia tidak boleh dibintikan dengan bapak gantinya ini. Kan maknya menikah kan dengan orang lain. Iya. Maknya menikah dengan orang lain kan. Nah binti itu tidak bisa ditukar-tukar gitu. Karena binti ini masalah silsilah darah nih ya Bu ya. Darah. Kalau misalnya dia maknya menikah dengan orang lain, nah kemudian diganti bintinya nanti, seandainya nanti ada simpel darah perguna gitu kan, atau otopsi binti siapa, dia tidak satu darah dengan itu. Begitu ya Bu ya. Paham? Alhamdulillah. Silakan Ibu yang mau bertanya tentang anak. Nah, ya silakan Ibu. Tentang anak perempuan ini lah. Iya, gantian ya Ibu sayang. Kayak wanita pas malam itu kan Iya. laki-lakinya tuh, jadi tiba-tiba dia hamil, nggak tahu siapa yang hamil itu, janin siapa yang dalam tuh gitu. Jadi campur nih. Oh iya. Anak pasar A apa sih? Ada campur-campur. Nah, dah. Ibu, itulah misalnya wanita malam, tahu-tahu bocor lah ininya, jadi tahu-tahu hamil dia. Kita kan nggak tahu siapa bintinya yang akan dibuat, kan gitu. Ini kita serahkan kepada wali hakim, anak wali hakim gitu. Diserahkan kepada wali hakim semuanya. Permasalahan itu diserahkan kepada wali hakim, itu di negara nanti ada undang-undangnya. Kalau anak yang tidak tahu bapaknya itu, kan tidak tahu kan? Kalau ini kan beda ya. Kalau ini kan kita tahu bapaknya kan. Kalau yang anak campur-campur itu anak masyarakat umum lah istilahnya ya Bu ya. Kan tidak tahu bapaknya. Jadi kita serahkan kepada negara. Begitu ya Bu.
negara yang Oke? Ya, Ibu lagi silakan Ibu. Nah, anak perempuan kita inilah kan kalau memang udah kita bilangin jangan pergi kan kayak gitu kita jangan Ya, pergi. udah dilarang. Jangan namun- pergi. Namun dia tetap pergi. Tapi sepengetahuan kita dia pergi. Macam mana? Nah, Mengatakan Orang tua dengan suka, itu kan tidak usah. ya. Anak tetap juga mau tetap dia mau pergi. Ibu, kebanyakan anak sekarang kan gitu. kan anak sekarang kan enggak mau. Ya enggak anak orang, anak orang itu juga. Ibu, enggak anak orang, memang anak kita Iya. seperti itu juga ya. Nah, jadi anak sekarang kan memang susah kali diatur ya Bu. Anak perempuan ini memang betul-betul susah untuk menjaga kehormatannya, itu benar-benar susah kan. Cuma kita sebagai orang tua memberikan pengarahan kepada anak. Bilang kepada anak empat mata yang anaknya udah pacaran, Ibu. Yang udah pacaran anak-anak kita, tolong duduk anak kita baik-baik. Nak, kamu mau ndak dijilat api neraka? Tolong buka nanti pemasak nasi waktu panas itu ya, Magicom tuh ya Bu ya, sedang dia mendidih itu coba buka. Panas nak? Nah ini baru bunga-bunga Magicomnya. Apalagi nanti jilatan api neraka. Kamu udah siap nak untuk menikah nak? Ibu tidak ingin engkau ini begini-begini. Engkau tidak ingin ibu tidak ingin engkau misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kamu sudah sanggup untuk menikah, ayo tuh ibu nikahkan sekarang gitu Bu. Kalau dia misalnya udah sampai 17 tahun umurnya masih seperti itu, ibu harus terpaksa nikahkan aja dia. Kalau bagi saya seperti itu. Kalau dia udah, ibu, kadang-kadang seorang orang tua kita juga bangga. Bangga gimana dekat dengan calon besan misalnya ya, dengan orang tua pacarnya si anak. Kemudian kita dengan bangganya nih, anak kami udah sama-sama dekat Bu. Kadang-kadang anak kami dia minta izin ke rumah membawa anak kami, nanti diantarkannya lagi. Nah inilah. Nah minta izin dia Bu, minta izin ya Bu anak ibu untuk dikaranyak-karanyak ya Bu ya. nanti dia pulang lagi Bu, anak ibu sama kasih ya sudah saya karanyak-karanyak. Nggak mungkin. Anak kita kalau dibawanya nggak dikaranyak-karanyak agak sedikit tuh nggak mungkin aja. Misalnya kita nih Bu, kita dikasih mainan yang bagus sama orang, maukah kita lihat aja mainan itu? Lah ya Bu, kok mainan ko aja lo boneka, kau aja deh kawan. Wak cali asalah boneka ko rancak warna boneka ko baa kini. Nah do. Nya pasti nyu pesongnya seketek beko tu. Alah, kalau lah sudah nyu pesongnya ko nyu cali modeko. Baa ko yo, lai padek mainan ko. Pasti nyu gi ko anak gak sengenek ko tadi. Jadi capek salah pelakian anak lai kalau anak padusi, kalau lah misalnya lah salah dipandang mata adalah kateh ke bawahnya su baduo, kadang-kadang anaknya lah lalok di rumah awak, kadang-kadang anak awak lah bawa di amaknya, capek salah lebu. Ndak alek gadang pun gulai cuk badak pun jadi. Lah. Ndak talok baralek gadang kini ndak malah paisa kakan tu kuala. Bantai ayam dua ikut panggil sepik manis dari duri datang ambo tu. Kayak gitu. Jadi Bu, kalau memang udah seperti itu, tapi kalau anak alun ingin balaki, jangan ibu paso-paso lo balaki. Itulah katanya dia belum enggak mau nikah, tapi dia mau berjalan. Katanya dia enggak mau nikah, tapi dia mau jalan-jalan. Nah, ibu umurnya udah berapa? Ini cerita. Indah cerita orang tetangga ibu umur berapa? Tetangganya umur berapa? Enggak, letaklah orang lain. 18 tahun. Kalau dia udah pergi karena Bu, banyak terjadi zaman sekarang ini, banyak enggak di tetangga kita, saudara kita pun ada gitu kan. Makanya saya bertugas, saya ini kan maksudnya kan tugas dari Allah ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan kamu menyeru kepada kebaikan. Nah, saya seru semuanya orang kepada kebaikan, terutama diri saya sendiri dulu. Saya ini mendakwahi diri saya sendiri. Nggak mungkin ibu dari Muara Basung pergi mendakwahi saya ke rumah saya kan? Bu Pit gini-gini. Saya yang mendakwahi diri saya sendiri. Ya Allah, kalau anak saya begini ya Allah. Nah, saya berat nanti hisapnya di yaumil masyar. Begitu maksudnya. Nah, kemudian ketika anak kita udah umurnya 18 tahun, kalau dia udah salah dipandang mata, cepat-cepatlah tuh nikahkan Bu. Mungkin ada saudara kita di kampung, ada
tetangga kita, mudah-mudahan ini tersentuh. Oh iyalah, saya nikahkan anak saya. Kadang orang menahan-nahan pernikahan anaknya ini udah berapa tahun pernikahannya, tahannya 5 tahun atau 4 tahun pernikahan anak kita nanti. Percayalah Bu, dalam pernikahan nanti itu akan hambar rasanya lagi. Percayalah. Kenapa banyak pergaulan-pergaulan yang pecah itu gara-gara itu pernikahannya lama pacarannya daripada hasil pernikahannya, seperti itu. Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Ada Ibu, Bu Ayu, silakan Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kita pacaran saja Iya. itu nanggung dosanya kan kita. Iya. Nah, jadi kalau anak itu udah nasihati gitu, tetap kita juga nanggung dosanya. Nah, gitu ya Bu. Kita kan udah nasihatin anak ya. Kita untuk membesarkan anak kita ini, kita kan susah besarkan anak ya Bu ya. Kita besarkan dia, kita didik dia dengan kasih sayang, kemudian dia salah dalam pergaulan, apakah kita masih menanggung dosanya? Kita udah ngingatin dia nih gitu. Nah, Ibu, ada suatu sejarah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak gadis, bisa dikecilkan sedikit suaranya di belakang. Nah, seorang anak gadis yang dijaga kehormatannya. Nah, seorang anak gadis yang dijaga kehormatannya, benar-benar dia jaga. Kemudian dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang menjaga adik gadisnya ini. Lalu pada suatu hari, kakak laki-lakinya ini disuruh berjihad di jalan Allah. Jadi dia katakan, saya tidak mau pergi berjihad di jalan Allah karena saya mempunyai adik perempuan yang sangat saya jaga kehormatannya. Karena ayah dan ibu kami sudah tidak ada lagi. Jadi kami ingin menghadiahkan istana untuk orang tua kami nanti di yaumil masyar. Itu kalau kita menjaga kehormatan anak gadis kita, menjaga perawannya sampai dia menikah. Lalu, apa kata sahabat? Titipkanlah adik gadismu itu kepada pemuda yang paling taat di daerah ini. Titipkanlah adik gadismu itu kepadanya, yang dipercaya lah ya Bu ya. Kemudian dicarilah seorang pemuda yang taat di daerah itu, dan dititipkanlah sang gadis kepada anak pemuda tersebut. Lalu kata sang pemuda, tidak mungkin saya merawat atau menjaga adik gadismu. Saya laki-laki dan tidak murim bagi adik gadismu. Nanti apa kata orang, apa yang terjadi nanti? Apa kata kakaknya? Wahai pemuda, engkau tenanglah wahai pemuda. Engkau taruhlah adik gadisku di kamar di atas dan engkau di kamar di bawah. Dan ketika engkau memberikan makanan kepada adik gadisku, engkau jangan masuk ke dalam kamarnya. Engkau cukup menaruh makanan itu di pintu kamarnya saja. Udah. Dan kesepakatan ini disepakati berdua. Udah, pergilah kakaknya pergi berjihad di jalan Allah, meninggalkan adik gadisnya dengan seorang pemuda yang sangat soleh di desa tersebut. Seperti biasa, sang pemuda soleh tadi memberikan makanan kepada adik gadis itu cukup di pintu kamar saja. Dah ditaruh di pintu kamar. Lalu sang pemuda pun balik ke kamarnya lagi. Balik lagi, ditunggu oleh setan. Apa kata setan? Wahai pemuda, apakah engkau tidak sayang kepada adik gadis tersebut? Tidak sopan wahai engkau pemuda. Besok, apa salahnya engkau ketuk pintu itu sedikit, baru engkau taruh makanan itu di kamar, di depan pintu kamar sang gadis tersebut. Kata sang pemuda, oh iya ya. Besoknya lagi diketuk pintu tersebut, ditaruhnya makanan tersebut, lalu baliklah pemuda itu ke dalam kamarnya. Sampai dalam kamarnya ditunggu lagi oleh setan. Wahai pemuda, besok supaya engkau itu lebih perhatian kepada dia, engkau lebih sopan kepada dia, ketuklah pintunya sambil berucap salam. Nah, diketuk pintunya, Assalamualaikum. Dijawab oleh sang gadis, Waalaikumsalam. Lalu pergilah sang pemuda tadi. Sampai dalam kamar, datang lagi setan, ditunggu oleh setan. Wahai pemuda, apakah engkau tidak punya hati dan nurani wahai pemuda? Nanti kalau engkau memberikan makanan kepada sang gadis tersebut, ketuklah pintunya, ucaplah salam, masuklah ke kamarnya, tanyalah keadaannya.
Dia tidak punya kakak, dia tidak punya orang tua. Tanya keadaannya. Oh iya. Besoknya lagi diketuk oleh sang pemuda, assalamualaikum. Lalu masuk sang pemuda berbincang-bincang dengan sang gadis. Disinilah dimulai. Dan apa kata Allah? Allah tidak melarang seseorang untuk berzina, tetapi Allah melarang la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Lah menghampiri. Maaf, kadang-kadang perempuan ini kan rentan dengan rayuan ya Bu ya. Kita dirayu aja sedikit, oh ya Allah, ibu masih seperti yang dulu juga ya, masih gadis juga lah. Halo, laki-laki sekarang banyak yang gombal, percayalah Bu. Jangan percaya kepada laki-laki, apalagi laki-laki yang udah beristri. Dia itu cuma merusak rumah tangga seseorang, percayalah. Nah, lalu masuklah sang pemuda tadi, duduk berbincang dengan sang gadis, bagaimana keadaanmu? Berbincang mereka berdua. Apa kata setan? Wahai pemuda, geserlah engkau sikit pemuda. Digeser sikit. Nah, setan itu menyuruh sedikit-sedikit, tidak menyuruh banyak-banyak. Wahai pemuda, pangku arek lah. Enggak dong. Pangku lah pemuda. Enggak. Wahai pemuda, jangan lapen pemuda. Enggak. Geser sedikit pemuda, geser sedikit. Apa kata setan? Wahai pemuda, peganglah sedikit. Pegang sedikit. Nah, kalau dia udah kena pegang, itu sentrum udah mulai tuh, ada sentrum kan. Bisa terkapar awak kena sentrum tuh, percayalah. Bisa ndak sadarkan diri, lebih dari racun sianida, percayalah. Lah geser sedikit. Wahai pemuda, rangkullah dia. Nah, dari ucap salam, dari ketuk pintu, kinilah sampai ke merangkul. Setelah dirangkul, wahai pemuda, pandanglah dia. Pandangan matamu awal kita berjumpa. Jadi kalau udah mata ni memandang nih Bu yo, yang negatif bertamu je positif. Yang biasanya bola 5 watt lah menjadi 100 watt kini. Oh Allah, tarang gini. Amak yang 100 tahun kau umuannya bisa menjadi bola lampu 100 bersinar kalau datang Arjuna nan hebat. Oh Masya Allah, ndak jamak ya. Nah, wahai pemuda, lakukanlah wahai pemuda. Mati lah kan? Maka terjadilah di sana perzinaan. Nah, seseorang kalau dia berzina itu nanti sadar. Astagfirullahalazim. Sadar sang pemuda. Dan apa kata sang pemuda? Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Dia wanita baik-baik, saya laki-laki baik-baik ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Apa kata setan? Datang lagi setan. Wahai pemuda, tenang, saya akan carikan jalan keluarnya. Wahai pemuda, bunuh dia. Nah, dibunuhnya. Kan ada berita-berita kan, selesai pacar, setubuhin pacarnya langsung dibunuhnya. Bunuh wahai pemuda. Setelah dibunuhnya, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Saya carikan jalan keluarnya, buang mayatnya, kemudian katakan kepada kakaknya nanti kalau adanya mati diterkam serigala. Nauzubillahi min zalik. Jadi ibu-ibu, benar-benar kita semua, saya tidak mengajarkan ibu semua, kita juga sama punya anak perempuan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok kepada anak perempuan kita. Berdoalah di setiap sujud terakhirmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong jaga anak perempuanku, anak laki-lakiku ya Allah. Tolong jaga kehormatannya ya Allah. Walladzina li furujihim yuhafizun, jaga kehormatannya ya Allah. Dan dapatkan dia jodoh yang baik ya Allah, jodoh yang soleh ya Allah. Nah, jadi ketika Ibu Ayu udah nasihatin dia, nak, jangan pergi lagi nak, nanti kalau begini-begini terjadinya gimana kamu nak. Kita kan udah nasihatin, dia tidak mau. Nasihatin terus karena nasihat ibu ini suatu saat nanti akan dihijabah oleh Allah. Jangan pernah capek mengajarkan anak, jangan pernah berhenti mengajarkan anak. Mungkin pertanyaan Ibu Ayu ini boleh saya bercerita sedikit. Saya tidak membanggakan anak saya ya, karena anak saya sangat banyak kekurangannya. Saya tidak membanggakan di sini karena ibu nih bertanya ya Bu ya. Hidayah ini kan milik semua orang ya Bu. Itu anak saya yang pertama. Saya tidak pernah membeda-bedakan anak. Anak tidak untuk dibeda-bedakan, karena setiap anak itu memang berbeda. Jadi dia waktu sekolah, kan sekolah di Man Model ya, dia suka model, jilbabnya ini dililit-lilitkan kayak jilbab Sikaratul Maut tuh mah Bu. Dah
sampai dia tamat kuliah, sampai dia tamat MAN, semakin menjadi-jadilah jilbab sekaratul maut tadi. Nah, kemudian terawang lagi, nampaklah lehernya kan, sampai dia katakan, saya katakan tolonglah pakai jilbab sampai dada. Saya tidak menyuruh berjilbab 2,5 meter, karena jilbab 2,5 meter itu belinya mahal. Nah, saya cuma mengatakan kepada anak-anak, cukup ulurkan jilbabmu sampai dadamu, alah setu. Kalau ada pitih untuk 2,5 meter, balik 2,5 meter. Kalau ndak ada cukup sampai di siku. Misalnya kayak gini, ini udah pas, ini berdua udah pas, cukup sampai di sini. Tahu ibu, sampai saya itu ya Allah, sampai yang namanya ibu-ibu dalam mendidik anak, siapapun orang tuanya pasti pernah rasa kesal kepada anak. Pernah marah. Ya Allah, gimana ini ya Allah, sampai dia marah dan kemudian berantem lah ya Bu ya. Setelah itu dia ingin masuk kuliah bahasa Inggris. Dia masuk di Jakarta. Saya minta sama Allah, ya Allah jangan luluskan dia ya Allah. Kalau ibu anak masuk bahasa Inggris, pasti kita seorang ibu mengatakan ya Allah luluskanlah dia ya Allah, kan gitu ya. Kalau saya minta di sujud terakhir, jangan luluskan dia ya Allah, jangan luluskan dia ya Allah. Nah, memang tidak lulus. Bukan dia bodoh. Kalau bahasa Inggrisnya nilainya alhamdulillah Bu, dia dapat juara, storytelling dapat juara. Anak-anak yang tidak dapat juara lulus. Yang di bawah nilainya dia lulus di UI, Universitas Indonesia. Dia tidak lulus. Dia jemput lagi bahasa Inggris, dia tidak lulus. Bukan saya tidak suka bahasa Inggris, tapi kalau saya masukkan dia bahasa Inggris, berkemungkinan dia bergaul dengan orang-orang luar negeri. Nah, karena jodoh seseorang itu menurut sifatnya dan menurut di mana kita. Kalau kita rajin ke masjid, jodoh anak kita orang masjid. Jadi saya katakan jangan luluskan dia. Benar-benar dia tidak lulus. Lalu pada akhirnya dia minta kepada saya, tolong carikan judul tempat kuliah yang benar, yang bagus, yang terbuka zaman sekarang. Waktu itu ya. Lalu saya pilihlah judul itu, jurusannya yaitu Hukum Keluarga Islam. Padahal itu 100% 100 derajat dari basicnya anak saya. Anak saya suka model, kemudian dia bahasa Inggris. Lalu luluslah di Hukum Islam Universitas Islam Bandung. Nah, tiba di Bandung menjadi-jadi jilbabku tadi berlilik-lilik sekaratul maut tadi. Ya Allah. Ditambah lagi teman-temannya mengatakan, Nisa ini bukan basic kamu, Nisa kuliah di hukum Islam, ini bukan kamu banget, kamu orangnya model, kamu begini. Dan dia katakan kepada saya, Mama cukup Ica 1 semester saja di sini, Ica akan pindah. Oh iya, ambo yoyon sungguh ayu. Yo nanti pindah. Kama pindah bahasa Inggris. Bagus. Silahkan dia meminta, tetapi dia meminta kepada saya meminta kepada Allah. Mana yang kuat saya daripada Allah? Kuat Allah kan? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, carikan yang terbaik untuk anak saya ya Allah. Carikan yang terbaik. Pada akhirnya dia di sana mendapatkan jodoh. Di semester 5, memang betul kalau saya katakan kepada anak, kalau engkau nanti mendapatkan seorang laki-laki, jangan untuk pacaran ya nak ya. Kalau mau dia menikahi, silakan nikah. Walaupun kamu dalam kuliah, Mama akan nikahkan. Nah, pada akhirnya ditelepon saya, Bu, Mama Ica mau nikah. Hah? Takajiknya seketik kok. Yang awak takajik kan, alah kok dapet laki kan begitu. Kadang-kadang anak ingin menikah, nyono dapet laki awak lo kan rajo mencariannya laki kan. Nah, jadi alhamdulillah singkat cerita, nikahlah tuh Erna saksinya. Erna pergi waktu pesta, alhamdulillah dari Muara Basung. Dari Muara Basung banyak pergi wiritan Muara Basung ya. Pokoknya gimana lah kebaikan orang Muara Basung ini, Masya Allah is the best kepada saya. Nah, jadi nikah. Yang di dalam hati saya itu nggak pernah terbayang anak saya untuk memakai cadar, dan pernah tidak ada terbayang, tidak ada terlintas, tak ada pernah disuruh, dan memang jauh dari karakter saya. Saya nggak pernah bercita-cita, tak pernah berniat untuk bercadar. Berniat saya nggak ada, Bu. Nah, akhirnya apa sekarang, Bu? Dia udah mendapatkan suami, dia menutup seluruh auratnya. Yang dulu ambo baca kak junyo masalah jilbab sampai dado apa tadi. Nah, jadi begitu. Kalau anak kita udah kita udah ajarkan dia dengan baik, namun dia tidak juga mengiyakan ajaran kita, percayalah ibu, ketika ibu meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Meminta jangan berhenti meminta sama Allah, karena hidayah ini adalah milik Allah.
Jangan pernah kita caci, oh kamu begini nak, kamu begini. Belum tentu. Besoknya mungkin dia menjadi orang yang lebih baik. Karena Allah menilai kita bukan dari awal perjalanan hidup, tetapi akhir dari kehidupan kita. Mungkin saja anak kita yang begininya menjadi orang yang lebih baik. Makanya ketika kita menuntut anak menjadi anak yang soleha, selalu meminta sama Allah, ya Allah yang menguasai hati anak hamba, ya Allah lunakkan hatinya, ya Allah bukakan pintu hidayah kepadanya, ya Allah. Jadi kita minta sama Allah seperti itu ya Bu ya. Cadar, kalau cadar ini kan tidak wajib ya. Kalau yang pakai cadar mau silahkan, tidak apa-apa. Bahkan dulu yang dia pakai cadarnya nipu Bu ya. Maaf ya, pro dan kontra bagi saya. Nggak usah pakai cadar, nah, nggak usah pakai cadar, nggak usah. Ambo larang lo pakai cadar. Jadi katanya kamu dulu suruh Aisyah pakai jilbab sampai siku. Kini lah yang sawak badan yang sado salah aja lah. Jadi pak aku seban naik ini. Jadi itulah orang tua ya Bu ya. Jadi didiklah anakmu dengan penuh kesabaran. Insya Allah. Ada lagi yang bertanya Ibu? Tidak ada? Udah habis waktunya. Asar udah masuk. Yang jelas Ibu jangan pernah lepas dari doa untuk anak. Anak yang tidak baik bisa saja menjadi anak yang lebih baik karena doa. Nah, gunung yang tinggi saja bisa hancur karena doa. Percayalah, apalagi hati anak kita. Nah, kemudian kalau ibu-ibu dalam sholat hari-harian jangan lupa sholat istiqorah, minta petunjuk sama Allah atas kenakalan anak. Mungkin ada juga suami yang nakal, kan ada suami yang nakal kan. Tapi kalau suami di sini tidak ada yang nakal dampaknya. Amin ya Allah. Kemudian ada kitanya sendiri mungkin yang nakal gitu. Dan minta sholat istiqorah kepada Allah, minta sholat hajat kepada Allah, hajatkan. Jangan lupakan tuliskan nama anak kita satu persatu, ya Allah doakan anak kita ini semuanya doakan. Sujud terakhir kita lamakan. Karena doa seorang ibu itu tidak ada pembatasnya kepada Allah, dan Allah mengabulkan semua doa-doa kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatian ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya Bu. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada khusus orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita. Oh ya, Mak Erna mana? Mak tidak datang? Ya baru ngeh otak. Jadi siapa-siapa yang tidak datang tanya ya. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang mungkin mendahului kita. Mungkin ada suaminya, terkhususnya kaum suami, mak, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya yang ada di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita keimanan yang kuat, menjadikan akhir dari kehidupan kita akhir dari kehidupan yang baik, yaitu akhir husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami kaum muslimin mengadahkan tangan memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andaikan orang tua kami sudah tiada ya Allah, tempatkanlah beliau di sisimu di tempat yang paling mulia ya Allah. Andaikan orang tua kami masih ada ya Allah, izinkanlah kedua tangan kami ini ya Allah untuk berbakti kepada beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tutuplah mata, hati, pikiran dan telinga kami ya Allah untuk berbuat maksiat. Tutuplah mata, hati dan pikiran kami ya Allah untuk berbuat keburukan ya Allah. Bukakanlah mata, hati, pikiran dan telinga kami ya Allah untuk selalu memperbaiki diri, untuk berbuat baik ya Allah. Dan jadikanlah akhir dari kehidupan kami ya Allah akhir husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, jadikanlah kami ini ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah.
ibu yang sabar untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang terhindar dari dosa dan maksiat ya Allah. Luruskanlah jalan anak-anak kami ya Allah, capaikanlah cita-cita mereka ya Allah. Berkahilah kehidupan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang cukup kepada anak-anak kami ya Allah, cukup untuk dirinya, cukup untuk berbagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buangkanlah di dalam hati kami ini sifat angkuh, sifat iri, sifat dengki dan sifat kesombongan ya Allah. Maka gantilah sifat itu dengan sifat kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Hanya maut yang bisa memisahkan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang merusak rumah tangga kami ya Allah. Jauhkanlah kami orang-orang yang merusak rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang setia, istri yang setia, suami yang setia ya Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu. Semoga tuan rumah diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Tuan rumah dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Disehatkan anak-anak Ibu semua, lancar anak rezeki anak Ibu semuanya. Amin. Satu orang tamu yang datang ke rumah kita, itu sepeninggal tamu itu nanti 1000 malaikat mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Satu orang tamu. Nah, jadi setelah kita pergi nanti, berapa ribu malaikat mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Makanya kita jangan takut orang bertamu ke rumah kita. Oh, ini jangan-jangan minjam beras, ini jangan minjam beras. Yang jelas siapapun tamu datang ke rumah kita, maka layarnya tamu itu dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Fastabiqul khairat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.